Abdul Rahman bin Auf, yang pada masa mudanya masih bernama Abd Kabah, tumbuh di tengah keluarga Quraisy yang terpandang dan disegani di Makkah. Sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang cerdas, penuh energi, dan cepat memahami hal-hal baru, terutama dalam urusan perdagangan yang menjadi tradisi bangsanya. Lingkungan keluarganya mengajarkan kemandirian, kejujuran, dan hubungan sosial yang luas, membuatnya tumbuh menjadi pemuda yang kaya pengalaman dan matang sebelum waktunya. Ia tidak hanya dikenal sebagai pedagang muda yang berbakat, tetapi juga sebagai pribadi yang sopan dan menyejukkan bagi siapapun yang mengenalnya. Maka pada masa itu adalah pusat perdagangan bangsa Arab, dan Abdul Rahman sangat tertarik pada hiruk-pikuk pasar sejak kecil. Pada usia yang masih belia, ia sudah sering mendampingi keluarganya dalam kafilah dagang menuju Syam, Yaman, dan wilayah-wilayah lain. Pengalaman inilah yang membentuk nalurinya dalam membaca peluang, memahami karakter manusia, serta mengelola modal dengan cermat. Kemampuan berdagangnya berkembang pesat, membuatnya menjadi salah satu pemuda Quraisy yang paling menjanjikan di bidang bisnis. Meski hidup dalam masyarakat yang dihormati, Abdul Rahman tidak pernah larut dalam gaya hidup jahiliyah yang mewarnai Makkah. Ia menolak menyembah berhala seperti kebiasaan kaumnya, dan hatinya terasa asing terhadap ritual-ritual yang tidak masuk akal baginya. Ia sering termenung memikirkan tujuan hidup yang sebenarnya dan bertanya-tanya apakah kebenaran sesungguhnya hanya sebatas patung-patung yang dibuat oleh tangan manusia. Sikapnya yang lembut namun kritis membuatnya berbeda dari kebanyakan pemuda pada masanya. Dalam kehidupan sosial, Abdul Rahman dikenal sebagai pemuda yang mudah disukai. Ia tidak sombong meski berasal dari keluarga terpandang dan memiliki kemampuan bisnis yang mulai mengangkat namanya. Ia menghormati tetua-tetua Quraisy dan bersikap ramah kepada para pedagang kecil. Ketulusan dan kesopanannya membuatnya mudah diterima oleh berbagai kalangan, dari para bangsawan hingga orang miskin. Masyarakat Quraisy menghargainya bukan hanya karena hartanya, tetapi juga karena akhlaknya. Kepribadiannya yang jujur dan dapat dipercaya membuat Abdul Rahman menjadi target favorit bagi para pedagang yang ingin bermitra. Banyak orang menitipkan modal kepadanya tanpa ragu, sebab mereka tahu bahwa ia tidak akan mengambil keuntungan secara curang. Kepercayaan inilah yang membuat karir dagangnya semakin maju di usia muda. Bahkan sebelum mengenal Islam, ia sudah terbiasa dengan prinsip, untung tanpa mengorbankan kejujuran, sebuah fondasi moral yang kelak selaras dengan ajaran Rasulullah. Salah satu orang yang paling dekat dengan Abdul Rahman adalah Abu Bakar As-Siddiq, seorang bangsawan Quraisy yang terkenal karena kebijaksanaannya. Persahabatan keduanya terjalin karena kesamaan sifat, sama-sama jujur, tidak menyukai permusuhan, dan menjauh dari penyembahan berhala. Abu Bakar sering menjadi tempat Abdul Rahman bertanya tentang hal-hal yang membuatnya gelisah, terutama tentang keyakinan kaumnya yang dirasakannya keliru. Hubungan ini kelak akan menjadi pintu penting yang mengubah jalan hidupnya. Pada masa muda itu pula, Abdul Rahman mulai merasakan kegelisahan spiritual yang semakin dalam. Ia melihat bagaimana kaumnya terjebak dalam tradisi-tradisi lama yang seringkali tidak membawa kebaikan. Ia menyaksikan kesenjangan sosial di Makkah dan bagaimana kekuatan seringkali menindas yang lemah. Hatinya meronta mencari sesuatu yang lebih murni, lebih benar, dan lebih menenangkan daripada kehidupan jahiliyah. Namun ia tidak tahu di mana harus menemukan jawabannya. Saat itu, ia belum menyadari bahwa pencarian panjangnya akan dipenuhi oleh cahaya yang dibawa oleh seseorang yang disebut-sebut mulai menyampaikan ajaran baru di Makkah, Muhammad bin Abdullah. Kabar tentang seorang lelaki yang mengajak kepada penyembahan satu Tuhan mulai berbisik-bisik di antara penduduk Quraisy, dan perlahan mulai menarik perhatian Abdul Rahman. Benih-benih perubahan sudah hadir, meski ia sendiri belum tahu bahwa takdir sedang menuntunnya menuju perjalanan hidup yang jauh lebih besar dari sekadar perdagangan. Kabar tentang Muhammad bin Abdullah yang mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi semakin sering terdengar oleh Abdul Rahman bin Auf. Pada awalnya, ia hanya mendengar bisik-bisik di pasar, tentang seorang lelaki yang menyeru pada ajaran satu Tuhan, tentang perubahan besar yang dibawa oleh kata-katanya, dan tentang pengikut-pengikutnya yang mulai bertambah. Abdul Rahman tidak tergesa-gesa menilai. Namun sesuatu dalam dirinya tergerak, ajakan itu terasa dekat dengan kegelisahan yang selama ini ia simpan. Ia merasa seolah ada jawaban yang menanti, namun ia belum tahu harus melangkah kemana. Hubungannya dengan Abu Bakar semakin menguat pada masa itu.
Abu Bakar, yang telah lebih dulu masuk Islam, melihat kegelisahan Abdul Rahman tak lagi dapat disembunyikan. Suatu malam, ketika Makkah mulai sunyi dan hanya lampu-lampu kecil rumah yang tersisa, Abu Bakar mengundang Abdul Rahman berbicara secara pribadi. Dengan suara tenang, ia menceritakan tentang kebenaran yang disampaikan Muhammad, tentang tauhid, tentang kehidupan setelah mati, dan tentang nilai manusia yang ditentukan oleh ketakwaan, bukan keturunan atau harta. Abdul Rahman mendengarkan dengan saksama, hatinya bergetar oleh kejelasan yang baru pertama kali ia rasakan. Beberapa malam berikutnya, Abu Bakar mengajaknya bertemu Rasulullah secara diam-diam di salah satu rumah yang dijadikan tempat pertemuan kecil kaum muslimin. Saat pertama kali melihat Rasulullah, Abdul Rahman merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Belum satu kata pun terlontar, namun akhlak lembut dan tatapan penuh kasih itu membuatnya merasa seolah telah mengenal beliau sejak lama. Ucapan pertama Rasulullah tentang keadilan, kasih sayang, dan keesaan Allah semakin meneguhkan hatinya. Setiap kata terasa menembus dinding keraguan yang selama ini ia bawa. Di tengah percakapan malam itu, Abdul Rahman menyadari bahwa apa yang disampaikan Rasulullah adalah jawaban atas seluruh pencarian hidupnya. Ia merasa seakan menemukan cahaya yang menuntun dirinya keluar dari kegelapan tradisi jahiliyah yang selama ini membuatnya resah. Tanpa ragu dan tanpa menuntut bukti lain, ia berkata dengan suara mantap, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Sejak malam itu, pemuda Quraisy yang terhormat itu menjadi salah satu dari orang-orang pertama yang memeluk Islam. Namun keputusannya bukan tanpa risiko. Keesokan harinya, bisik-bisik tentang masuk Islamnya Abdul Rahman mulai beredar di Makkah. Kaum Quraisy terkejut, sebab ia adalah pedagang penting dan kehadirannya sangat berarti dalam jaringan ekonomi mereka. Beberapa tokoh kaum Quraisy datang menemuinya, berusaha membujuknya untuk meninggalkan ajaran Muhammad. Ada yang merayu, ada yang mengancam, dan ada pula yang mencoba menakut-nakuti dengan ancaman pemutusan kerjasama dagang. Tetapi Abdul Rahman, yang sebelumnya sering bimbang dalam urusan spiritual, kini merasakan keteguhan yang belum pernah ia rasakan. Tekanan datang bukan hanya dari para pemuka Quraisy, tapi juga dari kerabatnya sendiri. Mereka tak habis pikir bagaimana seorang pedagang sukses seperti Abdul Rahman bisa mengikuti ajaran baru yang dianggap mengancam tradisi lama. Namun dengan kelembutan yang menjadi ciri khasnya, Abdul Rahman menjelaskan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh kebiasaan lama, melainkan oleh hati yang menemukan arah. Ia tidak membalas hinaan dengan kemarahan, dan tidak membalas ancaman dengan kekerasan. Keteguhan hatinya justru membuat sebagian orang diam dan merenung. Meski tekanan semakin keras, keteguhannya tidak berubah. Bahkan semakin kuat. Ia mulai mengikuti pertemuan-pertemuan kecil kaum muslimin, belajar ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali turun, dan mendengarkan langsung petunjuk Rasulullah. Setiap ayat yang didengarnya membuatnya semakin yakin bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih tinggi dari sekadar perdagangan dan kekayaan. Iman yang tumbuh dalam hatinya menjadi sumber keberanian menghadapi segala risiko yang datang. Pada masa awal keislamannya itulah benih perjalanan besar Abdul Rahman mulai tumbuh. Ia belum tahu bahwa tantangan jauh lebih berat akan datang, termasuk penyiksaan, boikot, hingga hijrah meninggalkan tanah kelahirannya. Namun satu hal yang ia yakini, cahaya kebenaran telah menyentuh hatinya, dan ia tidak akan mundur. Dengan iman yang baru tumbuh itu, Abdul Rahman melangkah memasuki babak baru kehidupannya, sebuah perjalanan yang kelak mengubahnya menjadi salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam. Setelah Abdul Rahman bin Auf masuk Islam, gelombang ujian mulai menghampirinya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kaum Quraisy semakin keras terhadap para pengikut Muhammad, dan siapapun yang memiliki posisi terhormat dianggap ancaman jika bergabung dengan agama baru itu. Abdul Rahman, sebagai pedagang penting Quraisy, tidak luput dari tekanan tersebut. Ia dipanggil oleh para tetua kaumnya, dimintai penjelasan, bahkan dibenturkan dengan ancaman kerugian besar jika tetap bertahan pada keyakinannya. Namun hatinya telah menemukan cahaya, dan tidak ada ancaman yang mampu menggetarkan keyakinan tersebut. Tidak hanya ancaman yang ia terima, tetapi juga upaya untuk menekan perekonomiannya. Kerja sama dagang mulai diputus, beberapa pedagang yang dulu menjadi mitranya tiba-tiba menolak menjual barang kepadanya, dan sebagian lainnya mulai menyebarkan isu bahwa Abdul Rahman telah tersesat oleh ajaran Muhammad.
Namun alih-alih gentar, Abdul Rahman menerima ujian itu dengan ketenangan yang mengejutkan banyak orang. Ia sadar bahwa harga sebuah kebenaran memang tidak murah, dan ia siap menanggungnya. Penderitaan kaum muslimin semakin meningkat ketika Quraisy menerapkan siksaan terbuka terhadap para pengikut Islam. Abdul Rahman, meski bukan dari kalangan budak, tetap merasakan tekanan fisik dan mental. Ia pernah ditangkap oleh sekelompok pemuda Quraisy dan dibawa ke padang pasir untuk diintimidasi. Di sana, mereka mencoba memaksanya kembali kepada keyakinan nenek moyang. Mereka mengancam akan membakar barang dagangannya, menutup akses pasar baginya, bahkan mengusirnya dari Makkah. Namun Abdul Rahman menatap mereka dengan tenang dan berkata bahwa keyakinan tidak bisa dipaksa. Meski mengalami tekanan berat, Abdul Rahman tidak pernah membalas dengan kekerasan. Ia memilih bersabar sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Malam-malamnya ia habiskan bersama kaum muslimin lainnya dalam pertemuan rahasia, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang turun satu demi satu. Setiap ayat seakan menjadi penawar luka, meneguhkan hati, dan menguatkannya untuk menghadapi hari-hari yang semakin gelap. Ia mulai memahami bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan menuju keimanan sejati. Pada masa itu, kaum muslimin mulai diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah guna melindungi diri dari siksaan Quraisy yang semakin brutal. Rasulullah menyebut Habasyah sebagai negeri yang dipimpin raja yang adil dan tidak menzalimi siapapun. Tanpa banyak ragu, Abdul Rahman termasuk di antara kelompok muslim awal yang memutuskan pergi meninggalkan Makkah. Keputusan ini bukanlah hal mudah, karena berarti meninggalkan keluarga, tanah kelahiran, serta sebagian besar hartanya. Namun baginya, iman lebih berharga daripada seluruh kekayaan dunia. Hijrah pertama ini menjadi pengalaman penting dalam hidup Abdul Rahman. Ia merasakan pahitnya menjadi pengungsi, hidup di negeri asing, dan memulai segalanya dari awal. Di Habasyah, kaum muslimin memang mendapat perlindungan, tetapi tidak berarti hidup mereka mudah. Mereka harus bekerja keras, saling bahu-membahu, dan tetap menjaga ibadah di tengah suasana rindu tanah air. Bagi Abdul Rahman, ini adalah pelajaran tentang kesabaran dan keikhlasan yang kelak akan membentuk jiwa dermawannya. Setelah beberapa waktu, desas-desus bahwa situasi di Makkah mulai membaik membuat sebagian kaum muslimin kembali, termasuk Abdul Rahman. Namun ketika mereka tiba, ternyata keadaan justru semakin buruk. Quraisy semakin marah, siksaan semakin kejam, dan tekanan terhadap kaum muslimin mencapai puncaknya. Meski demikian, Abdul Rahman tidak menyesal. Ia tetap bertahan bersama Rasulullah dan para sahabat, meskipun harus menghadapi boikot yang memutus mereka dari makanan, perdagangan, dan hubungan sosial selama bertahun-tahun. Ketahanan ini menjadi bukti bahwa imannya telah tertanam sangat dalam. Di tengah penderitaan itu, Abdul Rahman menyadari bahwa ujian adalah jalan menuju kemuliaan. Setiap langkahnya yang penuh kesulitan justru mendekatkan dirinya kepada Allah dan menguatkan ikatannya dengan komunitas muslim. Ia mulai melihat bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang sebuah misi besar yang akan mengubah seluruh jazirah Arab. Ia belum tahu bahwa perjalanan berikutnya akan membawanya hijrah ke Madinah, membangun kehidupan baru, dan bangkit dari kehancuran menjadi salah satu pilar ekonomi umat Islam. Setelah bertahun-tahun mengalami siksaan dan tekanan ekonomi di Makkah, tibalah perintah hijrah ke Madinah. Rasulullah memberi kabar bahwa kaum Ansar telah berikrar untuk melindungi para muhajirin, menyediakan tempat tinggal, serta membuka jalan bagi lahirnya masyarakat Islam yang baru. Bagi Abdul Rahman bin Auf, keputusan untuk hijrah adalah pilihan antara meninggalkan seluruh hartanya atau mempertaruhkan keselamatan keluarganya dan imannya. Tanpa ragu, ia memilih untuk berangkat meninggalkan Makkah dengan tangan kosong, hanya membawa iman yang telah menguat melalui berbagai ujian. Perjalanan ke Madinah bukanlah perjalanan mudah. Kafilah hijrah sering menghindari jalur utama agar tidak tertangkap oleh Quraisy. Abdul Rahman berjalan bersama beberapa sahabat, melewati gurun yang panas, pegunungan berbatu, dan malam-malam yang penuh kekhawatiran. Namun meski tubuh lelah, hatinya terasa ringan. Setiap langkah menjauhkannya dari penindasan jahiliyah dan mendekatkannya pada masa depan baru yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Bagi Abdul Rahman, Madinah bukan sekadar tempat tinggal baru, tetapi sebuah harapan bahwa mereka dapat membangun masyarakat berlandaskan keadilan dan persaudaraan. Setibanya di Madinah, para muhajirin disambut hangat oleh kaum Ansar.
Suasana itu begitu berbeda dengan Makkah, tidak ada ancaman, tidak ada teriakan kebencian, hanya wajah-wajah ramah yang menawarkan rumah, makanan, dan persahabatan. Rasulullah kemudian mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, dan Abdul Rahman dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, salah satu pria terkaya Madinah. Sa'ad, dengan ketulusan luar biasa, menawarkan separuh dari hartanya, bahkan 2 kebun kurmanya, kepada Abdul Rahman. Tawaran itu mengejutkannya, tetapi juga menyentuh hatinya. Namun Abdul Rahman yang berhati mulia tidak ingin mengambil keuntungan dari kemurahan itu. Dengan lembut ia menolak dan berkata, "Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Tunjukkan saja di mana pasar." Kalimat itu kemudian menjadi salah satu simbol keteguhan dan kemandirian seorang muhajirin. Ia tahu bahwa rezeki harus dicari dengan usaha, bukan hanya melalui pemberian. Sikapnya ini membuat Sa'ad semakin menghormatinya, dan kaum Ansar pun melihat bahwa kaum Muhajirin datang bukan untuk membebani, tetapi untuk bekerja bersama membangun kota baru itu. Hari pertama ia mengunjungi pasar Madinah, ia melihat banyak pedagang menggunakan sistem yang tidak sepenuhnya adil. Namun Abdul Rahman tidak mengeluh. Ia membeli barang sederhana, menjualnya kembali dengan sedikit keuntungan, lalu mengulanginya keesokan hari. Ia tidak mencurangi timbangan, tidak meninggikan harga secara berlebihan, dan tidak menipu pembeli. Kejujuran dan ketelitiannya secara cepat menarik perhatian para pelanggan. Dalam waktu singkat, ia mulai dikenal sebagai pedagang yang terpercaya, meski hanya memulai dengan modal yang sangat kecil. Keberkahan terus mengikuti langkahnya. Setiap usaha yang ia jalankan terasa tumbuh, seolah Allah melapangkan jalan rezekinya. Abdul Rahman mulai membeli unta, ikut dalam kafilah dagang menuju Syam, dan mengelola usahanya dengan keterampilan yang telah ia asah sejak muda. Perjalanannya dari pedagang miskin di kota baru menjadi salah satu saudagar paling sukses di Madinah berlangsung tanpa tipu daya, tanpa mengorbankan harga diri, dan tanpa melupakan nilai-nilai Islam yang baru ia pelajari. Semua keberhasilan itu ia anggap sebagai bukti nyata doa Rasulullah. Meski kekayaannya mulai tumbuh, Abdul Rahman tidak pernah berubah. Ia tetap hidup sederhana, tetap rendah hati, dan tetap membantu sesama muhajirin yang masih berjuang memulai kehidupan mereka di kota baru. Ia sering menyisihkan sebagian besar keuntungan dagangnya untuk membantu keluarga-keluarga yang kesulitan. Madinah kini bukan hanya tempat tinggal, tetapi ladang amal sekaligus bukti bahwa Allah akan mengganti apa yang hilang di jalannya dengan yang jauh lebih baik. Di tengah bekerja dan membangun usahanya, Abdul Rahman selalu hadir dalam majelis Rasulullah, belajar setiap ayat yang turun, dan mengikuti setiap perintah dakwah. Ia tahu bahwa kekayaan bukan tujuan, melainkan amanah. Masa penghinaan di Makkah telah berakhir, tetapi perjalanan baru sebagai bagian dari umat Islam yang sedang bangkit baru saja dimulai. Ia kini menjadi bagian penting dari pondasi ekonomi Madinah, dan perannya akan semakin besar dalam perjalanan umat ini menuju kejayaan. Meskipun bisnisnya mulai berkembang pesat di Madinah, Abdul Rahman bin Auf tidak pernah melupakan bahwa dirinya bukan hanya seorang pedagang, tetapi juga seorang muslim yang memiliki kewajiban mempertahankan agama dan kaumnya. Ketika seruan jihad pertama kali dikumandangkan untuk menghadapi Quraisy dalam perang Badar, ia tidak ragu sedikit pun. Ia tahu bahwa kekuatan kaum muslimin saat itu sangat terbatas, baik dari jumlah pasukan maupun perlengkapan. Namun keyakinannya bahwa Allah bersama mereka membuatnya siap berangkat tanpa menoleh pada kenyamanan dan harta yang baru saja ia kumpulkan. Perang Badar menjadi titik balik besar dalam hidup Abdul Rahman. Di medan pertempuran itu, ia menyaksikan sendiri betapa kecilnya jumlah kaum muslimin dibanding pasukan Quraisy yang bersenjata lengkap. Namun di balik itu semua, ia juga menyaksikan bagaimana iman mampu menggerakkan manusia melampaui batas kemampuan mereka. Abdul Rahman bertempur dengan keberanian luar biasa. Ia menderita luka-luka, termasuk gigi yang patah, namun wajahnya tetap menyala oleh semangat. Baginya, luka-luka itu adalah kehormatan, tanda bahwa ia telah berdiri di garis depan membela kebenaran. Ketika Rasulullah memberi kabar bahwa para pejuang Badar memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah, hati Abdul Rahman dipenuhi rasa syukur yang dalam. Ia tidak merasa lebih mulia daripada sahabat lain, tetapi ia merasakan betapa perjuangannya mendapatkan makna baru. Ia menyadari bahwa jihad bukan hanya soal perang, tetapi juga soal kesetiaan kepada Allah dan komitmen terhadap masa depan umat.
Pengalaman Badar memperkuat tekadnya untuk selalu berada di barisan depan ketika agama membutuhkan tenaga dan pengorbanannya. Tidak lama setelah Badar, perang Uhud pun pecah. Kali ini, kaum muslimin harus menghadapi pasukan Quraisy yang datang dengan jumlah jauh lebih besar. Perang itu berlangsung sengit dan penuh ujian, terutama setelah sebagian pasukan pemanah meninggalkan pos mereka sehingga membuka peluang serangan balik musuh. Dalam kekacauan itu, Abdul Rahman berjuang mati-matian melindungi Rasulullah dan sesama sahabat. Ia kembali mengalami luka dan cedera, namun tidak pernah mundur selangkah pun. Baginya, keselamatan Rasulullah lebih penting dari keselamatan dirinya sendiri. Ketika perang Khandaq terjadi, Abdul Rahman sekali lagi hadir sebagai prajurit yang tak gentar. Pertempuran kali ini bukan sekadar perang fisik, tetapi juga perang mental karena kaum muslimin dikepung oleh koalisi besar musuh. Abdul Rahman ikut menggali parit bersama Rasulullah, memanggul tanah di pundaknya, dan bekerja tanpa keluhan. Ia tidak memisahkan dirinya sebagai seorang pedagang kaya, di parit itu, ia adalah seorang muslim yang sama dengan yang lain. Keikhlasannya bekerja bersama para sahabat lain memperlihatkan bahwa keagungan seorang manusia datang dari pengabdiannya, bukan dari hartanya. Keberaniannya di medan perang tidak membuatnya sombong. Justru sebaliknya, ia semakin takut kepada Allah dan semakin sadar bahwa kemenangan apapun yang mereka raih adalah karunia darinya. Rasulullah pernah memanjatkan doa khusus untuk keberkahan harta dan usaha Abdul Rahman. Doa itu menjadi kenyataan berulang kali dalam kehidupannya. Namun yang paling ia syukuri bukanlah melimpahnya harta, melainkan kesempatan menjadi bagian dari barisan orang-orang yang mempertahankan Islam sejak awal. Perang demi perang semakin mengasah keteguhan hati Abdul Rahman. Ia mulai dipandang sebagai prajurit yang disiplin, tenang, dan dapat diandalkan dalam situasi sulit. Para sahabat menghormatinya, bukan hanya karena kekayaannya atau karena ia termasuk Ashabul Badar, tetapi karena ketulusannya dalam membela agama tanpa pamrih. Ia tidak pernah mencari kedudukan, tidak meminta penghargaan, dan tidak menonjolkan dirinya. Ia hanya berjuang karena Allah, dan karena cintanya kepada Rasulullah yang begitu besar. Perjalanan jihad ini membuat Abdul Rahman semakin matang sebagai pribadi. Ia bukan lagi pemuda Quraisy yang hanya mahir berdagang, melainkan seorang sahabat yang keseimbangannya luar biasa, kuat di medan perang, dermawan di lapangan ekonomi, dan lembut dalam akhlak. Ia memahami bahwa menjadi muslim berarti siap berkorban dengan seluruh jiwa, raga, dan harta. Dan dari medan Badar, Uhud, hingga Khandaq, ia telah membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu tiang kokoh umat Islam, baik di masa damai maupun di masa perang. Setelah berbagai tekanan di Makkah terus meningkat, Abdul Rahman bin Auf menyadari bahwa hijrah ke Madinah bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Perintah Rasulullah agar para sahabat meninggalkan Makkah demi keselamatan dan kebebasan beribadah menjadi titik balik yang menggugah hatinya. Meski memiliki harta yang cukup banyak, ia memahami bahwa perjalanan ini akan menguji seluruh keyakinan yang telah ia bangun sejak memeluk Islam. Malam sebelum keberangkatan, Abdul Rahman duduk sendirian di sudut rumahnya, memandangi barang-barang yang pernah menjadi lambang kejayaan masa lalunya. Ia sadar bahwa sebagian besar harus ditinggalkan. Harta yang dahulu ia banggakan sudah tidak lagi memiliki nilai ketika iman berada di puncak taruhannya. Ia menghela napas panjang, seakan melepaskan beban bertahun-tahun yang melekat di pundaknya. Hatinya mantap, hijrah adalah langkah menuju masa depan yang lebih terang. Kepergiannya dari Makkah tidak semulus yang dibayangkan. Beberapa kaum Quraisy mencoba menghalangi langkah para sahabat, termasuk dirinya. Mereka menganggap hijrah sebagai penghinaan terhadap suku dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Salah seorang Quraisy membentaknya, "Jika engkau pergi, kemana hartamu? Apakah engkau pikir bisa begitu saja meninggalkan Makkah setelah kau ambil bagian dari kami?" Abdul Rahman menjawab dengan tenang, "Harta bukanlah tuanku. Jika itu yang kalian inginkan, ambillah." Kalimat itu menjadi bukti bahwa keimanan telah membebaskannya dari ambisi duniawi. Setibanya di Madinah, Abdul Rahman bin Auf disambut hangat oleh kaum Ansar. Rasulullah mempertemukannya dengan Sa'ad bin Rabi untuk menjalankan ikatan persaudaraan. Sa'ad bahkan menawarkan sebagian hartanya dan salah satu kebunnya. Tawaran itu membuat Abdul Rahman terharu, namun ia menjawab dengan penuh kehormatan, "Semoga Allah memberkahimu, tetapi tunjukkanlah aku di mana pasar berada."
Kalimat itu kelak menjadi awal perjalanan emasnya dalam membangun perniagaan baru dari nol. Hari-hari pertamanya di Madinah tidak mudah. Ia tidak memiliki modal, tidak mengenal pedagang, dan harus memulai semuanya dari dasar. Namun, ketekunan dan kecerdasannya membuat ia cepat beradaptasi. Ia mulai dengan jual beli sederhana, seperti keju dan minyak, lalu perlahan memperluas jaringan pembeli. Meski usahanya berkembang pesat, ia selalu menjaga kejujuran, tidak mengambil keuntungan berlebihan, dan selalu mengutamakan kerelaan kedua belah pihak. Sikapnya itu membuat ia dikenal di pasar sebagai pedagang yang adil dan dapat dipercaya. Tanpa disadari, keberkahan usahanya mulai tampak. Setiap transaksi seakan dibukakan pintu oleh Allah. Dalam hitungan waktu yang tidak lama, ia kembali menjadi salah satu pedagang paling sukses. Namun berbeda dengan masa Makkah, kini ia menganggap harta hanya sebagai amanah, bukan tujuan. Kesuksesan itu tidak membuatnya berhenti bersyukur. Setiap ada rezeki besar yang datang, ia selalu menyisihkannya untuk umat. Ia membantu fakir miskin, membiayai kebutuhan para sahabat, bahkan mendukung beberapa pasukan muslim yang bersiap menghadapi ancaman dari luar Madinah. Ia merasakan ketenangan baru, sebuah kebahagiaan yang tidak pernah ia temukan di masa awal hidupnya ketika harta hanya menjadi simbol status. Dengan hijrah, Abdul Rahman bin Auf tidak hanya menemukan tempat baru untuk menetap, tetapi juga menemukan jati dirinya sebagai seorang mukmin yang seluruh geraknya didasarkan pada keridaan Allah dan Rasul-Nya. Madinah menjadi saksi bahwa dari awal yang nyaris tanpa apa-apa, ia bangkit bukan karena harta, melainkan karena iman yang teguh dan ketulusan hati yang tidak pernah goyah. Babak baru kehidupannya pun semakin terbuka lebar menuju kejayaan yang penuh berkah. Hari-hari Abdul Rahman bin Auf di Madinah semakin penuh warna. Setelah usahanya di pasar mulai berkembang, ia merasakan bahwa kota ini bukan hanya tempat hijrah, tetapi juga medan ujian baru. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar memberikan kekuatan besar dalam membangun masyarakat Islam yang bermartabat. Abdul Rahman sering mengingat ucapan Sa'ad bin Rabi, yang menawarkan separuh hartanya, sebuah kebaikan yang meneguhkan bahwa Madinah adalah rumah bagi jiwa-jiwa yang tulus. Ia berjanji dalam hati untuk membalas kebaikan itu, bukan dengan harta, tetapi dengan kontribusi yang jauh lebih besar bagi umat. Pada suatu hari, Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk membahas perkembangan kaum muslimin dan kebutuhan ekonomi mereka. Abdul Rahman hadir dengan penuh perhatian, mendengarkan setiap arahan yang diberikan. Rasulullah menekankan pentingnya kerjasama dan kejujuran dalam perdagangan, serta perlunya membangun sistem ekonomi yang kuat agar umat tidak bergantung pada kaum Yahudi yang saat itu menguasai sebagian besar pasar. Pesan itu menggugah hati Abdul Rahman, ia merasa ini adalah panggilan baginya untuk berbuat lebih besar lagi. Sejak saat itu, ia tidak hanya berdagang untuk keuntungan pribadi, tetapi juga memikirkan bagaimana setiap langkah bisnis dapat memperkuat komunitas muslim. Ia mulai mengadakan kerjasama dengan pedagang lain yang jujur, membantu muhajirin yang belum memiliki modal, dan memfasilitasi mereka dalam menemukan pekerjaan. Banyak yang tersentuh oleh kemurahan hatinya, namun Abdul Rahman tidak pernah merasa sedang berbuat sesuatu yang besar. Baginya, itu hanyalah bentuk syukur atas rezeki yang Allah titipkan. Suatu sore, Sa'ad bin Rabi mendatangi Abdul Rahman dengan senyum yang hangat. Ia berkata bahwa ia melihat keberhasilan besar sahabat barunya itu dan merasa bangga telah menjadi saudara angkatnya. Abdul Rahman tertawa kecil dan menjawab, "Jika engkau melihatku berhasil, ketahuilah bahwa itu adalah hasil doamu. Aku hanya berusaha sekuat yang aku mampu." Percakapan itu menjadi momen yang mengukuhkan hubungan persaudaraan mereka, bukan sekadar karena ikatan yang dibuat Rasulullah, tetapi karena ketulusan hati masing-masing. Namun di balik keberhasilan itu, Abdul Rahman juga merasakan tekanan batin yang semakin meningkat. Kesibukan berdagang, kebutuhan umat, dan tanggung jawab moral terkadang membuatnya merasa lelah. Tetapi setiap kali ia hampir menyerah, ia selalu mengingat masa-masa berat di Makkah dan bagaimana Allah membimbing langkahnya hingga tiba di Madinah. Kenangan itu menguatkan tekadnya untuk tidak berhenti berbuat kebaikan. Pada suatu malam, setelah salat Isya, ia duduk di dekat Masjid Nabawi, memandangi langit Madinah yang cerah. Angin malam bertiup lembut, seolah membawa pesan ketenangan.
Ia merenungkan bagaimana hidupnya berubah drastis setelah hijrah, dari seorang saudagar kaya di Makkah yang dipaksa menyerahkan semua hartanya, kini kembali bangkit dengan keberkahan yang jauh lebih besar. Namun, ia sadar bahwa perjalanan ini masih panjang, Madinah masih membutuhkan para sahabat yang kuat dan berjiwa besar. Tekad itu semakin diperkuat ketika ia melihat bagaimana Rasulullah bekerja tanpa mengenal lelah, membimbing umat siang dan malam. Abdul Rahman merasa malu jika dirinya tidak turut memberikan yang terbaik. Ia pun memutuskan untuk memperluas kontribusinya, tidak hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam persiapan logistik untuk pasukan muslim, bantuan sosial, dan pemenuhan kebutuhan keluarga-keluarga miskin. Hari-hari Madinah yang damai perlahan-lahan mulai berubah ketika kabar tentang ancaman kaum Quraisy semakin santer terdengar. Abdul Rahman bin Auf, yang tengah sibuk memperkuat ekonomi kaum muslimin, mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa masa konfrontasi terbuka semakin dekat. Meski hatinya tidak pernah menyukai peperangan, ia sadar bahwa mempertahankan agama dan keselamatan kaum muslimin adalah kewajiban yang tak bisa dihindari. Dalam keheningan malam, ia sering bermunajat kepada Allah agar diberi kekuatan menghadapi ujian besar itu. Persiapan Perang Badar menjadi titik penting dalam hidupnya. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk bersiap, dan Abdul Rahman menjadi salah satu yang sigap memberikan dukungan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga materi. Ia menyumbangkan peralatan dan kebutuhan logistik bagi mereka yang tidak mampu. Banyak sahabat yang datang kepadanya untuk meminjam perlengkapan, dan Abdul Rahman meminjamkannya tanpa pamrih. Baginya, harta itu amanah, tempat terbaik bagi harta adalah ketika digunakan untuk membela kebenaran. Saat pasukan muslim bergerak menuju Badar, Abdul Rahman berjalan di antara barisan sahabat dengan langkah mantap. Ia melihat wajah-wajah saudara seimannya yang penuh keyakinan meski jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada pasukan Quraisy. Di hatinya, tumbuh perasaan haru sekaligus bangga. Ia menyadari bahwa inilah momen yang akan menentukan masa depan kaum muslimin. Angin gurun yang panas menyambut perjalanan mereka, tetapi tidak sedikit pun menggetarkan tekadnya. Di medan Badar, Abdul Rahman berjuang sekuat tenaga. Ia bukan seorang pahlawan yang paling menonjol dalam hal kekuatan fisik, tetapi keberanian dan keteguhannya menjadi bukti kesungguhan imannya. Pedangnya terayun mengikuti bimbingan Allah, dan ia terus berada dalam barisan Rasulullah. Dalam detik-detik genting, ia beberapa kali melihat bagaimana keajaiban Allah turun membantu pasukan muslim. Pengalaman itu menancap dalam relung hatinya sebagai bukti betapa dekatnya pertolongan Allah bagi mereka yang berjuang di jalannya. Setelah kemenangan Badar diraih, suasana Madinah dipenuhi rasa syukur dan tangis haru. Abdul Rahman kembali dengan tubuh penuh luka, tetapi hatinya terasa sangat lapang. Ia kembali teringat masa-masa ketika ia kehilangan seluruh hartanya di Makkah. Kini, Allah menggantinya dengan kehormatan yang jauh lebih besar, menjadi bagian dari barisan yang menegakkan kebenaran dalam sejarah Islam. Baginya, kemenangan itu bukan sekadar keberhasilan militer, tetapi bukti bahwa iman lebih kokoh dari kekuatan apapun. Namun kemenangan itu juga membawa kesadaran baru, perjuangan masih panjang. Rasulullah segera menegur para sahabat agar tidak terlena oleh kemenangan. Abdul Rahman menerima nasihat itu dengan kerendahan hati. Ia tahu bahwa ujian setelah kemenangan seringkali lebih berat daripada ujian sebelum pertempuran. Ia pun kembali fokus membangun ekonomi Madinah, memastikan bahwa medan jihad tidak hanya berupa pedang, tetapi juga berupa kekuatan sosial dan ekonomi. Di pasar, ia menyaksikan banyak sahabat yang masih hidup dalam kesulitan setelah perang. Ada yang kehilangan keluarga, ada pula yang kehilangan sumber pendapatan. Tanpa ragu, Abdul Rahman mendatangi mereka satu persatu, memberikan bantuan dan modal agar mereka bisa bangkit kembali. Sebagian sahabat menolak karena merasa tidak pantas, tetapi ia berkata, "Ini bukan harta dariku, melainkan titipan Allah untuk kalian." Kata-kata itu menyentuh banyak hati dan memperkuat posisinya sebagai dermawan utama Madinah. Setelah kemenangan Badar, kaum muslimin memasuki fase baru yang penuh tantangan. Kaum Quraisy yang tak terima kekalahan itu bersiap melakukan pembalasan besar-besaran. Kabar tentang persiapan mereka menyebar dengan cepat di Madinah, membuat hati banyak sahabat kembali diuji. Abdul Rahman bin Auf, meskipun baru saja pulih dari luka-luka Badar, menyadari bahwa gelombang ujian berikutnya telah tiba. Ia mempersiapkan diri,
baik secara mental maupun fisik, untuk menghadapi perang Uhud yang tampaknya tak terelakkan. Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah mengenai strategi terbaik. Dalam pertemuan itu, suara para pemuda sangat kuat menginginkan pertempuran dilakukan di luar Madinah. Abdul Rahman mendengarkannya dengan bijak, memahami semangat mereka sekaligus mengingatkan dirinya bahwa keputusan Rasulullah harus menjadi pegangan utama. Ketika akhirnya diputuskan bahwa pertempuran akan berlangsung di kaki Gunung Uhud, ia menerima keputusan itu tanpa ragu. Baginya, yang terpenting adalah keberpihakan pada kebenaran, bukan tempat pertempuran. Pada pagi hari menjelang Uhud, suasana Madinah terasa sunyi. Abdul Rahman memeriksa persiapan para pasukan, membantu mereka yang kekurangan perlengkapan, dan memastikan logistik aman. Ia tidak hanya datang sebagai pejuang, tetapi juga sebagai penopang moral bagi sahabat-sahabat lainnya. Ada rasa tegang yang menyelimuti. Namun Abdul Rahman menyembunyikannya di balik keyakinan kepada Allah. Ia tahu bahwa peperangan bukan sekadar menguji kekuatan fisik, tetapi juga keteguhan hati. Ketika pertempuran dimulai, kaum muslimin sempat unggul. Serangan mereka terorganisir dan terarah, membuat pasukan Quraisy terdesak. Abdul Rahman berada di barisan tengah, bertarung dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Namun saat pasukan pemanah di bukit mulai meninggalkan posisi mereka karena melihat rampasan perang, suasana berubah drastis. Kaum Quraisy melakukan serangan balik yang mengejutkan, mengacaukan barisan muslim. Abdul Rahman menyaksikan kekacauan itu dengan hati yang perih, menyadari bahwa ketidakpatuhan kecil bisa berakibat besar. Dalam kekacauan itu, Abdul Rahman berjuang melindungi Rasulullah sebisa mungkin. Ia bergerak cepat, menghalau serangan musuh, dan membantu para sahabat yang terjatuh. Meski situasi sangat kritis, ia tidak pernah mundur. Ia ingat bahwa setiap detik perjuangan adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Tubuhnya kembali terluka di sana-sini, namun ia terus bertahan hingga pertempuran mereda. Uhud meninggalkan luka mendalam bukan hanya di tubuhnya, tetapi juga di hatinya. Ketika pasukan muslim akhirnya mundur ke bukit dan berkumpul di dekat Rasulullah, suasana duka menyelimuti medan Uhud. Banyak sahabat gugur, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib yang sangat dicintai. Abdul Rahman duduk terdiam, menatap tanah yang dipenuhi jejak perjuangan. Ia merasakan pahitnya kekalahan, tetapi tidak sedikit pun hilang kepercayaannya pada Allah. Justru, dari kekalahan itu ia belajar bahwa kemenangan sejati bukan selalu diukur dari hasil, tetapi dari keteguhan dalam ketaatan. Setelah kembali ke Madinah, Abdul Rahman termasuk di antara sahabat yang paling gigih menenangkan umat yang guncang. Ia menguatkan orang-orang yang kehilangan keluarga, menghibur para ibu yang ditinggal syuhada, dan membantu mereka yang kini tak memiliki penopang hidup. Sikap ini membuatnya semakin dihormati, bukan karena kekayaannya, tetapi karena ketulusan dan keberanian menghadapi ujian bersama umat. Ia percaya bahwa setiap musibah yang datang selalu membawa pesan dan hikmah dari Allah. Setelah peristiwa Uhud yang mengguncang Madinah, suasana kota berubah menjadi lebih tenang namun penuh kewaspadaan. Kaum muslimin menata kembali barisan mereka, memperkuat keamanan, dan mengobati luka fisik maupun luka batin. Dalam masa inilah, Abdul Rahman bin Auf didorong untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ia banyak menghabiskan waktunya di masjid, membantu Rasulullah menyusun langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas umat. Kehadirannya menjadi penyangga ketenangan bagi banyak sahabat yang masih diliputi rasa sedih akibat kehilangan orang-orang tercinta. Beberapa waktu kemudian, Madinah kembali menghadapi ancaman dari suku-suku yang bersikap bermusuhan. Namun sebelum konflik besar terjadi, Rasulullah memutuskan untuk menempuh jalan damai melalui berbagai perjanjian dan diplomasi. Salah satu misi itu membuat para sahabat harus melakukan perjalanan panjang keluar Madinah, termasuk Abdul Rahman. Dalam perjalanan itu, ia menyadari bahwa dakwah tidak hanya ditegakkan dengan pedang, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan kemampuan merangkul hati-hati yang keras. Ketika kaum muslimin melakukan perjalanan menuju Hudaybiyah untuk melakukan umrah, Abdul Rahman termasuk dalam rombongan yang mengawal Rasulullah. Di sana, mereka menerima perlakuan keras dari Quraisy yang menolak kedatangan mereka. Namun saat suasana hampir memanas, Rasulullah menunjukkan sikap luar biasa lembut dan bijaksana. Ketika perjanjian Hudaybiyah akhirnya disepakati, sebuah perjanjian yang tampak merugikan Muslim, hati Abdul Rahman terasa berat.
Tapi ia tetap percaya pada keputusan Rasulullah. Meski belum mengerti hikmah yang tersembunyi di baliknya. Saat kembali ke Madinah, sebagian sahabat merasa kecewa dengan isi perjanjian. Namun Abdurrahman melihat bahwa Rasulullah tetap tenang dan optimis. Ia pun mendekati para sahabat yang gelisah, menguatkan mereka agar bersabar. Jika Rasulullah menerimanya, katanya, maka pasti ada kebaikan besar yang sedang Allah siapkan. Kata-kata itu perlahan menenangkan hati mereka, membuat mereka yakin bahwa kepatuhan adalah jalan terbaik saat hikmah belum sepenuhnya terlihat. Tidak lama setelah itu, hasil dari perjanjian Hudaibiyah mulai tampak. Daerah sekitar menjadi lebih aman, dan kaum muslimin akhirnya memiliki kesempatan untuk berdakwah kepada berbagai kabilah tanpa ancaman.